Nah, secara tidak langsung, sebenarnya hutang kita sudah lunas. Sebagai nasabah atau konsumen, kita berhak untuk menolak kedatangan debt collector pinjaman online. Selamat datang di Info Pinjaman Online, channel yang akan memberikan kalian informasi mengenai cara mengajukan pinjaman online ataupun solusi informasi buat kalian nih yang lagi gagal bayar. Kayak informasi yang satu ini nih, buat kalian yang lagi gagal bayar ataupun tagihan jatuh tempo, saya punya informasi dari mantan debt collector pinjaman online yang harus kamu tahu supaya kamu nggak takut lagi nih menghadapi debt collector pinjaman online. Jadi tonton video sampai akhir supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Seperti tadi saya sampaikan di awal, di sini saya punya informasi menarik dari mantan debt collector pinjaman online nih, yang harus kamu tahu. Jadi biar kamu makin tenang dan gak khawatir lagi, kamu wajib tahu informasi penting ini. Yang pertama, debt collector resmi itu harus mempunyai surat tagihan resmi berstempel dari aplikasi. Jadi kalau ada orang yang mengaku dari aplikasi, kita sangat diperbolehkan nih menanyakan surat penugasan resminya. Jadi kalau misalkan debt collectornya datang dan langsung nagih tanpa surat resmi, kita bisa saja menolak kedatangan pihak debt collector tersebut. Yang kedua, surat tagihan resmi itu mempunyai masa berlakunya. Jika tidak ada atau masa berlakunya habis, maka bisa dipastikan tuh ada mantan DC yang pernah pegang data kita dan disebarkan ke debt collector lain. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Yang ketiga, di dalam surat tugas resmi ada nama debt collector atau penagih dan nama nasabah atau yang ditagih. Kalian boleh aja nih menyesuaikan nama debt collector tersebut dengan nama yang ada di surat tugas tersebut. Maksudnya di sini, jadi nasabah tuh berhak untuk menanyakan identitas kepada debt collector untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan data nasabah. Yang keempat, debt collector harus mempunyai sertifikasi lengkap untuk melakukan tagihan kepada nasabah terhutangnya. Termasuk di dalam surat tugasnya itu ada data nasabah seperti nama, alamat, nomor telepon, jumlah tagihan, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan data-datanya tidak lengkap atau tidak sesuai, kalian boleh tolak kedatangan debt collector tersebut. Nah, poin yang kelima ini cukup penting nih. Jika memang belum ada dana untuk melunasi tagihan, jangan pernah menjanjikan tanggal pasti. Cukup katakan saja akan diusahakan dan akan dibayar ketika ada dananya. Karena kalau misalkan kita menjanjikan tanggal pasti nih kepada debt collector, maka bisa dipastikan debt collector tersebut akan datang lagi kepada kita di tanggal yang kita janjikan. Jadi lebih baik kita katakan saja akan diusahakan, tapi jangan memberikan tanggal yang pasti. Kecuali kalau misalkan memang kalian sudah yakin nih, pada tanggal tersebut kalian ada dana untuk melunasinya, maka boleh saja. Tapi saran saya, lagi-lagi kalaupun memang kalian ada dana di tanggal tersebut, lebih baik bilang saja akan dibayarkan ketika dananya sudah tersedia. Dan yang terakhir, jika debt collector tidak bisa atau tidak mau menunjukkan semua kelengkapan di atas, sebagai nasabah atau konsumen, kita berhak untuk menolak kedatangan debt collector pinjaman online. Alasannya di sini karena sudah jadi rahasia umum. Jika data nasabah itu suka diperjualbelikan atau dibagikan antar debt collector. Jadi yang seharusnya debt collector bukan ditugaskan untuk menagih ke kita. Biasanya kalau misalkan ada data kita, akan sambil jalan nih datang ke kita. Nah, sebenarnya tugas itu adalah tugas dari orang lain. Tapi kalau misalkan memang kita tidak berkenan, kita bisa saja menolak kedatangan debt collector tersebut. Karena banyak juga nih aplikasi pinjaman online yang ketika nasabahnya galbay ataupun gagal bayar, itu tuh sudah di-cover atau diganti atau dibayarkan oleh pihak asuransi. Nah, biasanya ketika kita melakukan pinjaman, pihak aplikasi akan bekerja sama dengan asuransi. Ketika nasabahnya melakukan gagal bayar ataupun tidak sanggup membayar tagihan, biasanya akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Nah, pada dasarnya utang kita sudah dibayar oleh pihak asuransi pada saat kita melakukan peminjaman. Nah, secara tidak langsung, sebenarnya hutang kita sudah lunas. Namun memang hutang kita dilunasi oleh pihak asuransi. Nah, asuransi tersebut yang akan melakukan penagihan kepada kita melalui debt collector. Tapi banyak juga nih para debt collector yang masih melakukan penagihan meskipun data kita sudah bersih di aplikasi tersebut. Nah, poinnya yang paling penting, jangan pernah kita menitipkan uang kepada debt collector ataupun cicilan kepada debt collector ataupun dana kepada debt collector untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh oknum debt collector nakal tersebut. Nah, jadi di samping beberapa poin di atas, kenapa kita meminta kelengkapan sertifikasi kepada debt collector itu adalah untuk menghindari penipuan
yang dilakukan oleh oknum debt collector yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada salahnya kita mencoba untuk lebih berhati-hati. Nah, jadi sekian informasi mengenai cara menghadapi debt collector aplikasi pinjaman online. Nah, jadi buat kalian nih yang saat ini lagi gagal bayar ataupun tagihannya sudah jatuh tempo, tapi tidak ada dana untuk melakukan pembayaran, kalian gak usah khawatir lagi. Karena pada dasarnya debt collector itu jika kita berlaku sopan, maka tidak akan terjadi apa-apa, apalagi kalau memang dengan prosedur yang tepat. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini. Nah, dan juga kalau misalkan kalian nih pengen cari-cari informasi mengenai pinjaman online, kalian bisa scroll video-video di channel saya buat mendapatkan informasi menarik lainnya. Info Finansial pamit, terima kasih.